li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah yang kami muliakan, kembali kami memohon izin kepada seluruh orang tua kami, guru-guru kami dan asatizah pada subuh hari ini untuk menyampaikan sedikit nasihat yang pada hakikatnya adalah nasihat untuk diri kami pribadi, dan semoga kita semua bisa mengambil banyak pelajaran insyaallah. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada di hari ke-27 Ramadan. Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memberikan nikmat kepada kita sampai dengan hari ini. Dan semoga kita bisa senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sudah begitu banyak ketaatan dan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini sampai dengan hari ke-27. Namun jemaah sekalian, belum ada informasi yang kita dapatkan apakah seluruh ibadah yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah ditolak. Kita tidak tahu. Dan justru kita merasa takut, merasa khawatir. Jangan sampai ternyata tidak ada satupun ibadah yang kita lakukan itu diterima. Oleh karena itu, yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak doa. Memperbanyak doa agar seluruh amalan ibadah yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan ini dengan kesungguhan-kesungguhan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar dari ulama salaf kita, hadirin sekalian. 6 bulan setelah Ramadan mereka memperbanyak doa. Jadi 6 bulan setelah Ramadan, ulama salaf kita ini memperbanyak doanya agar ibadah yang mereka lakukan di Ramadan itu diterima. Dan 6 bulan berikutnya mereka berdoa agar dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Ini menunjukkan bahwa kekhawatiran dari ulama salaf kita akan ditolaknya amalan yang sudah mereka usahakan di bulan Ramadan. Hadirin sekalian yang berbahagia, selain itu ada hal yang sangat penting untuk kita perhatikan dalam amalan kita, yaitu bagaimana kita mengakhiri amalan atau ibadah yang kita lakukan. Nabi kita bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Segala sesuatu itu bergantung akhirnya. Jadi yang dinilai adalah bagaimana akhir dari ibadah yang kita lakukan. Dan semakin mendekati akhir, semakin berat ujiannya. Kenapa? Karena yang dinilai adalah akhirnya. Sebagaimana kehidupan kita, hadirin sekalian, yang dinilai adalah akhirnya. Belum tentu jikalau hari ini kita sudah mendapatkan hidayah, sudah kelihatan soleh, lalu kita menyangka mendapatkan jaminan surga, padahal belum tentu. Kita tidak tahu bagaimana kita mengakhiri kehidupan kita. Begitupun dengan orang-orang di luar sana yang melakukan dosa, pelaku maksiat, pun tidak bisa kita vonis akan masuk neraka,
sementara kita belum melihat bagaimana akhir kehidupannya. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis yang panjang setelah menjelaskan tentang fase penciptaan manusia. Beliau bersabda, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amalin ahlin nar fayadkhuluha." Dan begitupun dengan sebaliknya. Kata beliau, sesungguhnya ada di antara kalian yang sepanjang hidupnya mengerjakan amalan penduduk surga. Terus dia kerjakan amalan penduduk surga sampai-sampai jarak dirinya dengan surga sangat dekat, tinggal 1 jengkal, saking dekatnya dengan surga. Tetapi di akhir kehidupannya justru dia melakukan amalan penduduk neraka dan Allah pun memasukkannya ke dalam neraka. Wa ya'udzubillah. Dan begitu banyak kita saksikan fenomena seperti itu. Dan begitupun dengan sebaliknya, hadirin sekalian. Kata Rasulullah, dan di antara kalian ada yang melakukan amalan penduduk neraka sepanjang hidupnya. Terus dia berbuat dosa, berbuat maksiat sampai-sampai jaraknya dengan neraka tinggal sehasta, saking dekatnya. Tetapi di akhir kehidupannya dia melakukan amalan penduduk surga dan Allah pun menetapkan dia meninggal pada saat itu dan dia pun dimasukkan ke dalam surga. Hadirin sekalian yang berbahagia, innamal a'malu bil khawatim. Segala sesuatu bergantung akhirnya. Termasuk ibadah yang kita lakukan, ibadah puasa misalnya, hadirin sekalian. Di mana akhir dari puasa kita itu ada di sore hari. Kalau kita ingin evaluasi apa yang kita lakukan di sore hari ketika menjelang waktu berbuka, itu adalah waktu-waktu di mana kita disunnahkan untuk memperbanyak doa dan memperbanyak istighfar. Tetapi mungkin kebanyakannya tidak memahami sehingga melakukan yang lain. Ada yang ngabuburit, menghabiskan waktu sore harinya dengan jalan-jalan. Ada yang tidur karena sudah kecapean, sudah lelah berpuasa, sudah lemas. Ada yang nonton film, ada yang main game, Padahal innamal a'malu bil khawatim. Segala sesuatu bergantung akhirnya, termasuk puasa kita. Maka seharusnya di setiap sore hari, hadirin sekalian, setelah begitu kuatnya kita menahan lapar dan dahaga di waktu pagi sampai dengan menjelang sore, disitulah intinya puasa kita. Kita akhiri seperti apa puasa kita di hari tersebut. Kalau ibu-ibu mungkin menyiapkan buka puasa, tapi kalau bisa sambil berzikir, sambil beristighfar, sambil berdoa agar kualitas dari puasa kita di hari itu semakin berkualitas, karena mudah sekali puasa kita ini untuk rusak, untuk batal, sehingga di penghujungnya itu kita perlu banyak beristighfar, kita perlu banyak berdoa. Semoga diterima puasa kita, jemaah sekalian. Termasuk bulan Ramadan ini. Lagi-lagi yang menjadi penentu adalah akhirnya. 10 terakhir Ramadan adalah penentu baik tidaknya Ramadan kita. Tapi sudah kebanyakan dari saudara-saudara kita itu sudah tidak kelihatan lagi di masjid. Bukan hal yang salah, hadirin sekalian, kalau kita menyambut Ramadan itu dengan kesenangan, penuh sukacita, gembira.
Tapi bukan itu intinya. Ya. Intinya adalah bagaimana kita mengakhiri Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Bagaimana kita menggerakkan seluruh kekuatan kita, energi kita di akhir Ramadan ini. Ya. Sebagaimana ya seorang pelari maraton yang profesional, ya, di awal garis start itu masih pelan-pelan berlarinya, masih santai. Kenapa? Dia simpan staminanya. Ya. Masuk sepertiga yang kedua, dia tambah kecepatannya. Ya. Masuk sepertiga terakhir, di situ dia mengeluarkan seluruh energinya, seluruh potensinya dan staminanya dihabiskan di bagian akhir. Begitupun dengan Ramadan kita harusnya jamaah sekalian. Ya. Jangan sampai justru di awal ya sudah kehabisan energi dan akhirnya tidak mendapatkan inti atau keberkahan dari Ramadan itu. Ya. Kalau kita ditanya, ya, apakah kita capek? Ya. Apakah kita lelah sampai dengan hari ke-27 ini? Ya. Pasti jawabannya adalah pasti lelah. Siapa yang tidak lelah? Jemaah sekalian yang berpuasa 26 hari berturut-turut bahkan sampai hari ke-29 atau 30 setiap hari ya. Siapa yang tidak lelah setiap malam sholat tarawih, sholat tahajud? Siapa yang tidak lelah setiap hari baca Quran 1, 2, 3 juz bahkan lebih ya. Siapa yang tidak lelah ya kalau ibu-ibu menyiapkan sahur setiap malam, ya, bangun jam 3, bangun jam 2, siapkan sahur setiap hari. Ya. Kalau ditanya, capek Bu? Ya. Capek atau tidak Bu? Ya. Setiap hari bangun jam 3, jam 2 siapkan sahur. Ya. Pasti capek. Ya. Pasti capek hadirin sekalian. Ya. Kalau para suami mungkin laki-laki ya, nanti mau makan baru dikasih bangun. Ya. Ya, maka dari itu harusnya kita banyak-banyak berterima kasih ya kepada ibu kita ya, kepada istri kita yang Masya Allah sampai dengan hari ke-27 ini masih istiqomah menyiapkan sahur ya untuk kita dan juga mungkin dengan buka puasa kita. Ya, alhamdulillah. Nah, hadirin sekalian, rasa capek itu adalah sesuatu yang pasti kita akan rasakan. Orang tidur pasti capek karena terlalu lama tidur ya. Orang begadang pun seperti itu, pasti capek. Ya, orang yang beribadah juga pasti capek. Tetapi capeknya kita hadirin sekalian, apakah kita isi dengan ketaatan, dengan kebaikan atau justru dengan kesia-siaan? Ada istilah anak muda sekarang ya, biar lelah asal lillah. Tidak apa-apa capek, yang penting karena Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian yang berbahagia, ya. Semoga ya rasa capek yang kita rasakan ini bisa kita istiqomahkan terus, capek dalam kebaikan, capek dalam ibadah. Ya, bisa kita istiqomahkan dalam ibadah dan ketaatan sampai dengan kita meninggal dunia. Pada kesempatan ini kami mohon izin untuk menyampaikan dua hal yang perlu untuk kita lakukan agar kita bisa istiqomah di dalam beribadah. Yang pertama adalah memperbanyak doa. Selama kita masih berdoa, hadirin sekalian, maka selama itu pula kita masih istiqomah insyaallah. Keistiqomahan kita itu akan sejalan dengan seberapa kuat doa-doa kita, termasuk berdoa untuk meminta keistiqomahan. Ya. Suatu ketika salah seorang sahabat bertanya kepada istri Nabi, ya, Ummu Salamah. Ya. Sahabat ini bertanya, wahai Ummu Salamah, Ummul Mukminin, apa doa yang sering dibaca Nabi ketika bersama dengan engkau? Ya. Apa kata Ummu Salamah, istri Rasulullah? Beliau mengatakan, doa yang sering dibaca Nabi adalah ya muqallibul qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas Islam, di atas agamamu. Rasul saja masih berdoa meminta keistiqomahan, padahal sudah mendapatkan jaminan surga, sudah diampuni dosanya dan ya
dijauhkan dari neraka. Tapi doa yang paling sering dibaca oleh beliau adalah doa agar diminta keistiqomahan. Ya, maka tentu kita lebih pantas lagi untuk meminta keistiqomahan di dalam beribadah. Jangan sampai ada dalam hari-hari kita lupa berdoa, maka terputus komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, ya, yang bisa menjaga keistiqomahan kita hadirin sekalian adalah dengan banyak-banyak beristighfar. Ya. Di dalam Al-Qur'an surah Fussilat ya, ayat 6 Allah berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu wastaghfiruh." Ya. Di ayat ini Allah menyandingkan antara keistiqomahan dengan istighfar. Ya. Kita bertanya, ada apa? Ulama kita menjelaskan hadirin sekalian, sangat erat kaitannya antara keistiqomahan seseorang dengan istighfar. Semakin seseorang itu sering beristighfar, maka dia akan semakin istiqomah di dalam beribadah. Ya. Ketika istiqomah itu ibaratnya adalah sebuah tanaman, sebuah pohon yang kita rawat agar kita bisa mendapatkan husnul khotimah, maka pupuknya, airnya adalah istighfar. Ya. Rasul kita ya, tidak kurang dari 100 kali beristighfar hadirin sekalian. Ya. Bahkan doa yang diajarkan oleh beliau ketika berjumpa dengan 10 terakhir Ramadan, bahkan berjumpa dengan malam Lailatul Qadar adalah doa ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah ya, yang maha pemaaf dan suka memberi maaf, maka maafkanlah kami. Ini doa yang dianjurkan dan diminta untuk kita banyak membacanya di waktu-waktu seperti ini, bukan doa yang lain. Ya, ulama kita menjelaskan kenapa ya, kenapa kita harus mendapatkan ampunan Allah sebelum kita meninggal dunia? Karena ketika ada seorang hamba meninggal dunia, lalu ternyata masih ada dosa yang dia bawa yang belum diampuni, maka hamba tersebut tidak boleh langsung masuk surga, tetapi dibersihkan dulu di neraka. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Ya. Siapa yang mampu menahan panasnya api neraka satu hari saja? Maka jamaah sekalian, mari kita memperbanyak istighfar. Semoga Allah mengampuni seluruh dosa kita sebelum kita meninggal dunia, dan kita bisa ya, masuk ke dalam surga tanpa harus transit dulu di neraka. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.